Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal UTBK Fisika materi fluida. Soal pertama, sebuah balok kayu masanya 5 kg, volumenya 0,02 meter kubik. Nah, di sini kita langsung aja tulis M-nya 5 kg, V-nya 0,02. Kemudian untuk selanjutnya ada massa jenis air Rho 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah besar gaya untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya di dalam air. Nah, ini kan posisi si baloknya supaya terbenam di dalam air ya. Diam di dalam air. Berarti kita pakai bantuan hukum Newton 1 untuk menghitung F. Yang ditanyakan F. Di mana hukum Newton 1 itu berlaku sigma F sama dengan 0. Sekarang kita cek dulu untuk di balok kayu ini, gaya-gaya yang bekerja ada apa aja nih? Jadi di sini ada balok kayu, ini adalah airnya. Gaya-gaya yang bekerja ada pertama F sendiri ya, gaya tahannya. Gaya untuk menahan balok arahnya ke bawah, kan untuk nahan. Terus ada W, gaya berat yang arahnya ke bawah. Selain W, si balok memiliki gaya apung atau gaya angkat yang arahnya ke atas. Di sini, gaya-gaya yang ke bawah kita anggap negatif. Nah, berarti ini W negatif, si F juga negatif. Untuk FA-nya positif, karena arahnya ke atas. Kita jumlahkan, FA dikurang F dikurang W. Kenapa dikurang F dikurang W tadi ya? Karena F dengan W-nya ke bawah. FA-nya sendiri yang positif. Kita pindahin min F-nya ke kanan, sisa jadinya FA dikurang W. Nah, dapet nih, jadi F adalah FA dikurang W. Si FA gaya apung, itu kan rumusnya Rho dikali G dikali V. Kalau W si gaya berat, rumusnya M kali G. Tinggal masukin aja angka-angkanya. Gravitasi kita pakai 10 meter per sekon kuadrat ya. F-nya sama dengan di sini 1000, Rho-nya dikali 10 gravitasi dikali V-nya 0,02. Untuk W-nya kita pakai M kali G, M-nya 5 dikali gravitasinya 10. Nah, ini masing-masing kita kali dulu nih. 5 kali 10, 50. Yang ini 1000 kali 10 kali 0,02 hasilnya 200. Kita kurangin, 200 dikurang 50 hasilnya 150 Newton. Jadi di sini sudah terjawab ya untuk gaya menahan baloknya sebesar 150 Newton. Soal kedua, sebuah pipa plastik ujung-ujungnya mempunyai luas penampang yang berbeda. Ujung yang luasnya 0,8 cm persegi dihubungkan dengan keran air, dan yang satunya dinaikkan vertikal ke atas. Volume air yang keluar dari ujung pipa adalah 42 liter dalam 60 detik. Luas penampang pipa yang satunya jika air keluar dengan kecepatan 7 meter per sekon adalah, kita kumpulin dulu nih yang diketahui ada T-nya 60 detik, ada volumenya 42 liter, dan ada kecepatannya 7 meter per sekon. Sementara di sini yang 0,8 cm perseginya ini kan luas ya. Apakah jangan-jangan 0,8 ini yang jawaban pertanyaan luas penampang di sini? Jadi untuk 0,8 cm persegi ini kan untuk luas yang dihubungkan dengan keran air, sedangkan yang ditanya adalah luas pipa yang satunya, bukan yang dengan keran air ya, jadi bukan ini jawabannya. Kita harus cari lagi berapa ditanya A-nya. Untuk volumenya sendiri, kita ubah menjadi meter kubik. 42 liter itu kan sama aja 42 desimeter kubik. Dari desimeter kubik, ubah ke meter kubik, caranya dibagi 1000, atau ditulisnya 42 kali 10 pangkat min 3. Oke, sampai sini kita cek dulu nih rumusnya pakai yang mana berarti.
Karena di sini bicaranya tentang volume, tentang kecepatan, tentang luas. Nah, ini berarti kaitannya dengan debit, debit aliran, ya. Debit aliran atau lambangnya Q, dia itu bisa dicari dengan rumus volume dibagi waktu, atau bisa juga dengan luas dikali kecepatan. Jadi ada dua nih rumusnya. Nah, kita pakai dua-duanya. Karena volume dibagi T itu debit, dan A dikali V juga adalah debit, berarti kita gabungin V per T sama dengan A kali V. Dua-duanya adalah debit. Selanjutnya tinggal masuk-masukin aja angkanya di sini. Volumenya yang udah diubah ke meter kubik ya. 42 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 60 T-nya. Terus A dikali kecepatannya 7. Sampai sini kita sederhanakan aja nih. 42 kalau dibagi 7 dapat 6. Ya. Terus ini berarti 7-nya di sini tulis sisa 1 ya. 6 per 60 dikecilin. 6 bagi 6 dapat 1. 60 bagi 6 dapat 10 nih. Oke, selanjutnya 1 dibagi 10 itu kan 0,1 ya. 0,1 itu kan nulisnya 10 pangkat min 1, atau di sini langsung kita gabung aja nih. 10 pangkat min 3, yang ini nih, yang ini kan ada 10 pangkat min 3, ketemu 10 pangkat min 1, jadi 10 pangkat min 4. Hasilnya, ini yang 10 pangkat min 4, satuannya masih dalam meter persegi. Nah, gimana caranya supaya hasilnya sesuai jawaban, yaitu cm persegi? Gampang, tinggal diturunin aja tuh dari meter persegi ke cm persegi, kan turun 2 tangga, atau dibagi 10.000. Maaf, atau dikali 10.000. Ya, kan kalau turun dikali ya. Kalau dikali 10.000 nih, 10 pangkat min 4 dikali 10.000, hasilnya adalah 1 cm persegi. Nah, jadi sudah terjawab ya untuk pertanyaan kedua. Berikutnya, pada sebuah sistem peredaran darah hewan, jari-jari pembuluh nadinya adalah 1,2 cm. Darah mengalir dari pembuluh nadi dengan kelajuan 0,4 meter per sekon menuju ke semua pembuluh kapiler yang ada dengan kelajuan rata-rata 0,5 mm per sekon, dan jari-jari pembuluh kapilernya 6 kali 10 pangkat 4 cm. Jumlah pembuluh kapiler adalah, nah ini soalnya tentang debit lagi nih kalau kita lihat di sini, karena ada kelajuan-kelajuan, ada jari-jari nanti diarahkan ke debit. Tapi gimana cara nyelesainnya? Pertama, kita kumpulin dulu yang diketahui. Di sini dalam soal ada nadi dan ada kapiler ya. Ada nadi dan ada kapiler. Di sini nadinya kita lambangin N, kapilernya kita lambangin K. Jadi jari-jari pembuluh nadi Rn, 1,2 cm. Kita ubah menjadi meter, ya. Kalau dijadi meter kan dibagi 1000, maaf, dibagi 100. Dibagi 100, nih kalau 1,2 kita bagi 100, dapat 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini udah meter ya satuannya. Kemudian di soal juga ada kelajuan nadi, berarti Vn, 0,4 meter per sekon. Kemudian ada lagi apa nih di sini? Kelajuan rata-rata si kapiler 0,5. Nah, ini ada VK ya. 0,5 mm per sekon VK-nya diubah jadi meter per sekon nih. Si miliknya diubah jadi meter per sekon. Dari mili ke meter itu kan dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 sama aja nulisnya 0,5 kali 10 pangkat min 3. Terus di sini untuk jari-jari kapilernya sendiri 6 dikali 10 pangkat min 4. Nah, jadi itu RK ya. Kan jari-jari R, kapiler tadi kita lambangin K. 6 kali 10 pangkat min 4 cm diubah menjadi meter, kan dibagi 100 ya, sama kayak Rn. Nah, dibagi 100 sama aja 6 kali 10 pangkat min 4 min 2.
Ya, min 2 ini artinya dibagi 100. Min 4 ketemu min 2 jadi min 6. Jadi RK-nya 6 kali 10 pangkat min 6 meter nanti yang kita pakai ya. Yang ditanyakan di sini, apa sih yang ditanyakan? Jumlah pembuluh kapilernya ya, N-nya berapa? Oke, di sini kita pakai debit aliran pembuluh nadi sama dengan debit aliran pembuluh kapiler. Debit nadi dirumuskan dengan Rn kuadrat dikali Vn, sedangkan debit aliran kapiler dirumuskan dengan N dikali Rk pangkat 2 atau Rk kuadrat dikali Vk. Ya, N ini artinya jumlahnya si pembuluh kapiler ada berapa. Langsung aja deh kita masukin angka-angkanya. Nah, coba dilihat ya. Rn-nya 1,2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin, dikali Vn-nya 0,4. Sama dengan N yang dicari, dikali RK-nya 6 kali 10 pangkat min 6 kuadratin, dikali Vk-nya 0,5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Kemudian kita kali yang sebelah kiri nih, ini sebelah kiri hasilnya 0,576 kali 10 pangkat min 6, min 4, maaf, 0,576 kali 10 pangkat min 4. Yang sebelah kanan, 36 kali 10 pangkat min 12, ini hasil dari kuadrat yang ini ya. 6 kuadrat 36, 10 pangkat min 2 kali 2, 10 pangkat min 12. Nah ini, 36 kali 10 pangkat min 12, kita kali dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi 18, yang ini nih 36 kali 0,5-nya kan 18, min 12 ketemu min 3. Ah, berarti dijumlah nih, min 12 min 3. Jadi min 15. Jadi di sebelah kanan sekarang ada N kali 18 kali 10 pangkat min 15. Sedangkan sebelah kirinya masih tetap hasil kali yang tadi. Ya. Selanjutnya, jadi di sini 0,576 dikali 10 pangkat min 4 per 18 dikali 10 pangkat min 15. Ya. Kemudian kita cek hasil dari pembagian 0,576 dibagi 18 adalah 0,032. Sedangkan ini nih pangkat dengan pangkat min 4 tetap ya. Terus min 15 kan naik jadi plus. Min 4 tambah 15 pangkatnya jadi 10 pangkat 11 sekarang. Nah, 0,032 kali 10 pangkat 11 itu kalau ditulis dalam angka semua, nggak ada pangkatnya, itu hasilnya segini nih. Hasilnya 3,2 miliar. Jadi, pembuluh kapilernya berjumlah 3,2 miliar. Banyak ya. Sebuah balok plastik homogen dimasukkan ke sebuah bejana yang penuh berisi cairan. Massa jenis baloknya 1,12 gram per cc dan massa jenis cairannya 1,4 gram per cc. Maka rasio volume cairan yang tumpah terhadap volume balok adalah, dari soal kita bisa nulis atau kita bisa mengetahui rho bendanya rho B 1,12, rho cairannya rho C 1,4. Masing-masing satuannya gram per cc. Ditanya adalah rasio atau perbandingan antara volume yang tumpah dengan volume balok atau volume bendanya. Perlu kalian ketahui, volume yang tumpah adalah volume yang tercelup. Nah, jadi gini, kalau misalnya di sini kalian nyelupin, misalnya kalian nyelupin benda nih. Ya, kalian nyelupin benda ke sini, berarti kan volume benda yang tercelup itu harus sebanding dengan volume yang tumpah. Soalnya kan airnya kan penuh. Terus dimasukin nih dimasukin benda, berarti kan ada volume yang tercelup, berarti harus ada volume yang tumpah. Berapa? Karena nggak mungkin muat semuanya di dalam wadah, kan volumenya udah full. Terus masuk benda, gitu.
Makanya di sini kita gunakan rumus rho benda dikali volume benda sama dengan rho cairan dikali volume celup, volume benda yang tercelup. Oke, jadi volume yang tumpah sama dengan volume yang tercelup ya dari keterangan yang tadi. Kita masukin aja angka-angkanya di sini. Bendanya kan 1,12 dikali VB. VB-nya nggak tahu berapa ya, karena emang VB-nya sama V celupnya nanti kita bandingkan. Rho C-nya diisi 1,4. Nah, 1,4 pindah ke kiri, jadi 1,12 dibagi 1,4. Nah, ini adalah volume celup per volume benda kan tadinya di atas, pindahin ke kanan jadi di bawah ya. Terus udah kita bagi nih si 1,12 dibagi 1,4 dapat 0,8. Ini 0,8 kita buat pecahan. 0,8 itu kan sebenarnya kalau dijadiin pecahan sama aja 8 per 10 ya. 0,8 ini kan sama aja 0,8 ini kan sama aja 8 per 10 nih. Nah, 8 per 10 disederhanakan 8 bagi 2 dapat 4, 10 bagi 2 dapat 5. Dapat deh perbandingan yang sederhananya. Jadi, volume celup banding volume benda adalah 4 per 5. Atau volume celup ini sama aja volume yang tumpah. Kejawab ya untuk soal keempat. Soal nomor 5, terdapat dua buah benda. Benda pertama dan kedua masanya sama, dicelupkan ke dalam air. Benda pertamanya melayang, benda keduanya terapung. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah, oke, di sini kita cek dulu ya. Untuk benda-benda ketika dicelupkan ke dalam air, maka dia akan memiliki kemungkinan bendanya terapung, atau bendanya melayang, atau bendanya tenggelam. Untuk pernyataan nomor 1, di sini kan katanya mendapat gaya apung yang sama besar. Kita cek dulu nih. Mengapung dan melayang. Untuk benda-benda yang mengapung berlaku berat fluida. Berarti berat yang di fluida ya, fluida itu di cairan. Berat fluida sama dengan berat benda. Nah, berlaku juga di melayang. Melayang, berat fluidanya akan sama dengan berat bendanya. Di berat itu kan rumusnya M kali G ya. Berat itu kan rumusnya M kali G. Nah, untuk G-nya gravitasinya tetap, M massa itu bisa diganti rumusnya dengan Rho dikali V. Nah, dengan Rho dikali V. Jadilah W itu diganti bukan M kali G lagi rumusnya, tapi Rho GV. Untuk berat fluida berarti Rho F dikali G dikali VF. Untuk berat bendanya berarti Rho B dikali G dikali VB. Ya, sama di sini juga untuk yang melayang. Nah, terus kalau udah jadi rumus seperti ini nih, G-nya kan kita coret ya, sisa rho fluida dikali volume fluida sama dengan rho benda dikali volume benda. Ini juga sama. Dari sini, nih dari rumus yang rho GV, kalian ingat nggak rho GV itu rumus apa sih? Rho GV itu rumusnya gaya apung. Ya, rho GV itu rumusnya gaya apung. Artinya di sini, baik melayang maupun yang mengapung punya gaya apung yang sama besar karena dia memiliki massa yang sama nih. Benda pertama dan benda kedua massanya sama. Berarti kan nanti begitu masukin M, M-nya samaan kan? Hasilnya berapa? M itu didapat dari rho-nya dikali volume bendanya pertama dan kedua nanti di soal misalnya ada berapa gitu kan. Kita lanjut, yang pernyataan kedua. Benda kedua mempunyai volume lebih kecil daripada benda pertama. Oke, di sini untuk benda kedua kita cek ya, bener nggak sih volumenya lebih kecil daripada benda pertama? Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini. Kan si rho ya,
massa jenis. Rho sama dengan M dibagi V, volume. Atau volume sama dengan berarti M dibagi Rho, ya nggak? Nah, gini ya. Sekarang coba dilihat. Volume berbanding terbalik, ya. Volume berbanding terbalik dengan massa jenis. Volume berbanding terbalik dengan massa jenis. Artinya, kalau volumenya kecil, massa jenisnya besar. Kalau volumenya besar, justru massa jenisnya kecil. Berarti kita bandingkan saja dari harga massa jenis si melayang dan mengapung. Sekarang gini nih, biar kalian nggak bingung ya. Benda pertama itu yang melayang ya, benda kedua yang mengapung. Oke, balik lagi gini. Coba lihat benda pertama yang melayang. Rho-nya berapa sih? Rho bendanya adalah sebesar rho fluida. Ya, rho bendanya sebesar rho fluida, oke? Kalau benda kedua, rho fluidanya lebih besar dari rho benda. Nah, berarti ini nih benda kedua. Benda kedua ini rho bendanya kecil nih. Ya, coba dibandingin rho fluida sama dengan rho benda, berarti rho bendanya sama aja kayak rho fluida. Kalau yang ini rho bendanya lebih kecil dari rho fluida. Nah, berarti kalau kita bandingkan kan antara yang melayang dengan yang mengapung, rho-nya gedean yang mana nih? Iya, rho bendanya gedean yang ini ya, karena ini sama dengan, kalau ini justru kurang dari. Nah, jadi ini lebih besar. Kalau benda pertama rho-nya besar, berarti tadi apa? Volumenya kecil, kan ini berbanding terbalik ya. Karena benda pertama rho-nya gede, rho bendanya gede, berarti volumenya kecil. Otomatis di sini harusnya kalimatnya benda pertama volumenya lebih kecil daripada benda kedua. Harusnya pernyataannya seperti itu ya. Jadi pernyataan yang kedua salah. Kalau yang satu tadi betul ya. Pernyataan ketiga, gaya apung yang diterima kedua benda bergantung massa jenis zat cair. Ini betul. Kenapa? Karena di dalam rumusnya gaya apung ada rho di sini. Ada massa jenis yang mempengaruhi. Jadi pernyataan nomor 3 betul. Ini betul ya. Terakhir yang keempat, gaya apung yang diterima benda kedua lebih besar daripada gaya beratnya. Nah, ini 4 ini sebenarnya pernyataannya bertentangan dengan nomor 1. Karena nomor 1 kita udah bilang betul, berarti otomatis nomor 4-nya salah. Gitu. Oh iya, satu lagi. Di sini yang tenggelamnya belum kita bahas ya sekalian, biar kalian tahu bedanya tenggelam dengan yang melayang apa sih? Bedanya yang tenggelam dengan melayang itu, kalau tenggelam di sini rho fluidanya lebih kecil dari rho benda atau rho bendanya yang besar. Jadi kalau mau diurutin, kalau misalnya ada benda yang tenggelam, melayang, dan terapung, mau diurutin rho bendanya paling besar siapa sih? Paling besar itu tenggelam, kedua melayang, ketiga terapung. Itu perbedaan dari massa jenis benda. Cukup sekian penjelasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan, sudah menyimak jawaban-jawaban soal UTBK Fisika bab fluida dengan baik. Silahkan bertanya jika ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.